Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang manggil padahal rumah lagi sepi? Tenang, itu belum tentu gangguan berat. Bisa jadi cuma halusinasi ringan. Halusinasi itu sebenarnya cuma persepsi tanpa rangsangan nyata. Kalau kamu lagi capek banget, kurang tidur, atau stres, otak bisa ngarang dikit. Contohnya, kamu dengar nama kamu dipanggil. Atau lihat bayangan lewat sekilas padahal nggak ada siapa-siapa. Bahkan merasa HP bergetar padahal nggak ada notifikasi, itu juga termasuk. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita nggak suka kosong. Otak kadang mengisi kekosongan sensorik saat kita kelelahan. Jadi dia kayak improv sendiri. Jadi kalau sesekali ngalamin itu saat capek, nggak perlu langsung panik. Tapi kalau sering dan mengganggu, baru konsultasi ya. Follow kalau kamu baru sadar, ternyata otak juga suka drama kecil. Piye nek apa neh? Pitik kalau pitik. Pitik nandi? Ae, Endi kayak kenteng kaca kae ora pitik. ora. Kamu karo pitik keban. Pitik warnane apa nek pitik ning dhuwurmu ki? Endi nek pitik ki jatuh ding? Ae lho. Kuwi pitik apa kaca res dulur? Ora, pitik. Pitik. Begitu Kyle naik ke pesawat, ia langsung merasa ada yang aneh. Ia belum pernah melihat penerbangan jarak jauh yang benar-benar kosong. Hanya ia dan putrinya yang ada di dalam pesawat. Sejak mereka naik, putrinya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Perasaan gelisah mulai menyelimuti Kyle. Namun tak lama kemudian, penumpang lain mulai berdatangan. Semuanya tampak normal kembali. Penerbangan itu akan berlangsung selama 10 jam. Setelah lepas landas, sebagian besar penumpang tertidur. Kyle melihat beberapa deret kursi kosong di bagian belakang dan memutuskan pindah ke sana bersama putrinya untuk beristirahat. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika Kyle terbangun, putrinya sudah tidak ada. Awalnya ia mengira anak itu mungkin sedang bermain di tempat lain, tapi setelah mencari ke seluruh kabin, kepanikan mulai muncul. Ia memberitahu seorang pramugari, dan pihak awak segera membuat pengumuman untuk membantu mencari seorang gadis kecil berambut pirang berusia 6 tahun. Namun bahkan penumpang yang duduk di dekatnya pun mengaku tidak pernah melihat anak kecil. Di tengah keputusasaan, Kyle berlari kembali ke kursinya. Di sana, boneka beruang putrinya masih tergeletak. Itu menjadi bukti bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia memohon pada kru agar memeriksa seluruh pesawat, tapi mereka tampak ragu. Di ketinggian 30.000 kaki, tak mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja. Mereka bilang akan memberitahu kapten
kapten pesawat. 10 menit berlalu dan belum ada tindakan apapun. Saat itulah Kyle melihat dua pramugari berbisik-bisik. Ia mendatangi mereka dengan marah dan menuntut penjelasan. Salah satu dari mereka berkata bahwa putrinya sebenarnya tidak pernah naik ke pesawat. Pihak maskapai di darat bahkan tidak memiliki catatan tentang anak itu dan namanya tidak tercantum di daftar penumpang. Kyle terkejut. Ia merogoh sakunya dan hanya menemukan boarding pass miliknya sendiri. Ia membuka bagasi kabin dan tas ransel putrinya pun hilang. Bagasi kabin cukup tinggi, mustahil bagi gadis kecil itu bisa mencapainya sendiri. Seseorang pasti telah mengambilnya. Kyle berlari ke arah kokpit dan menghantam pintunya dengan panik. Saat itu, petugas keamanan udara langsung menahannya. Perilakunya mulai membuat penumpang lain resah. Kapten pesawat bertanya apakah Kyle mabuk sebelum naik pesawat. Kyle terdiam sejenak, lalu mengaku bahwa ia sedang mengonsumsi obat penenang. 6 hari yang lalu, suaminya meninggal dan penerbangan ini adalah untuk membawa jenazah suaminya agar bisa dimakamkan. Peti matinya disimpan di ruang kargo pesawat. Kyle bersikeras kepada kapten bahwa ia benar-benar naik bersama putrinya. Ia bahkan ingat menggenggam tangan anaknya sebelum tertidur. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang melihat gadis kecil itu. Kapten akhirnya memerintahkan untuk memeriksa seluruh bagian pesawat. Mereka memeriksa segalanya, setiap toilet, bagasi, sudut ruangan, bahkan ruang kargo, dan tempat penyimpanan peralatan, tetapi tidak menemukan apapun. Kyle memeriksa di bawah setiap deretan kursi. Lalu ia berhenti. Seorang pria berjanggut tampak familiar, tapi ia tak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Masih tidak ada tanda-tanda putrinya. Kyle memaksa ingin memeriksa ruang kargo sendiri, tetapi kapten menolak. Penumpang tidak diperbolehkan masuk ke sana. Petugas keamanan udara menawarkan diri untuk menemaninya, namun kapten tetap melarang. Tepat saat itu, seorang pramugari memanggil kapten melalui intercom dan tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiran Kyle. Ia langsung berlari menuju kabin penumpang.